Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima li fadada wal istifada wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa'. والتمسك لكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره في الدارين آمين. Akan kita lanjutkan membaca kitab apa? Kitab apa? Safinatun Najah. Kita masih membahas tentang waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat. Yang diharamkan di sini yang dimaksud adalah makruh tahrim, makruh yang mendekati kepada keharaman, tapi hukumnya sama seperti haram. Artinya kalau dilakukan itu berdosa. Makruh karohah tahrim. Apa bedanya makruh tahrim dengan haram? Kalau haram itu dalilnya itu sudah pasti, sedangkan makruh tahrim itu dalilnya masih ada kemungkinan-kemungkinan. Tapi hukumnya sama seperti haram. Artinya kalau dikerjakan dia berdosa, kalau ditinggalkan dia mendapatkan pahala. 5 waktu yang diharamkan untuk sholat. Langsung kita sambung dengan keterangan yang sebelumnya. Keterangan sebelumnya kan sudah ada gambarannya, Pertama, inda tulu isyamsi hatta tartafi'a qadra rumhin. Waktu sholat yang pertama yang diharamkan untuk sholat adalah pada saat munculnya matahari sampai matahari meninggi kira-kira 1 tombak. 1 tombak itu kira-kira 16 menit. Misal ya. Misalnya matahari muncul jam 5:30, maka pada saat muncul itu kita tidak diperbolehkan untuk sholat. Sampai kapan? Sampai 16 menit kemudian. Nah, sholat apa yang tidak diperbolehkan? Kemarin sudah dijelaskan adalah sholat yang mempunyai sebab yang menyusul. Ya, betul. Yang tidak diperbolehkan adalah sholat yang memiliki sebab yang menyusul. Contohnya sholat istikharah. Sholat istikharah itu kan sholat minta petunjuk. Sholat dulu baru nanti dapat petunjuk. Maka tidak boleh sholat istikharah dilakukan pada saat di antara munculnya matahari sampai naik 1 tombak. Kira-kira paling gampang itu dimenitkan 16 menit. Dan itu munculnya matahari kan tiap hari tidak mesti sama, bisa jadi agak maju, bisa jadi agak mundur, gitu. Itu tidak boleh sholat yang mempunyai sebab yang mutaakhir, yang menyusul. Contoh yang lain, misalkan orang mau pergi, mau ke Surabaya, sudah siap-siap, setelah sholat subuh dia mandinya sampai muncul matahari. Sampai muncul matahari. Kemudian dia mau sholat, mau bepergian, dia ingat bahwa ada kesunahan untuk sholat safar. Bagaimana hukumnya? Tidak diperbolehkan. Hukumnya haram karena mempunyai sebab yang menyusul. Dari sini paham? Nanti kalau tidak paham tidak tak lanjutin. Contoh yang lain adalah sholat taubat atau sholat hajat. Itu mempunyai sebab yang menyusul, yang belakangan adanya. Sholat hajat itu hajatnya setelah sholat apa sebelum sholat? Setelah sholat. Orang sholat agar hajatnya dikabulkan, berarti kan sholat dulu. Berarti sebabnya dia sholat karena sebabnya nanti, agar nanti hajatnya dikabulkan. Maka itu juga tidak diperbolehkan sholat di waktu munculnya matahari sampai 16 menit kemudian. 16 menit kemudian. Biar tidak susah memahaminya, kira-kira 1 tombak. Gimana cara ngukurnya? Cara memperkirakan ini juga susah. Contoh yang lain kemarin, sholat apa? Sholat ihram.
Ya, sholat ihram. Orang kalau mau ihram, dia itu sunnah untuk sholat. Ihram ini biasanya sebelum masuk ke Mekah, sebelum masuk ke tanah haram. Maka jika di waktu-waktu ini, maka sholatnya diharamkan. Maka diharamkan. Contoh sholat yang lain, sholat apa? Sholat taubat. Ya, betul. Sholat taubat. Sholat taubat ini berarti sholat dulu, baru nanti dia punya harapan agar taubatnya diterima. Maka jika hal yang seperti itu, maka tidak diperbolehkan jika dilakukan pada saat munculnya matahari. Sampai kapan? Sampai lewat 16 menit kemudian. Berarti dari waktu munculnya matahari kemudian ditambah 16 menit, setelah 16 menit lewat, baru itu sholat itu bebas. Mau sholat apa saja itu bebas. Paham? Paham apa enggak? Nah, yang haram sholat itu adalah sholat yang mempunyai sabab yang mutaakhir. Yang kedua, sholat yang tidak mempunyai waktu adalah sholat sunnah mutlak. Tidak boleh. Misalkan muncul matahari langsung usolli Allahu Akbar, itu namanya sholat sunnah mutlak. Tidak boleh. Tapi kalau sholat sunnah yang mempunyai sabab yang mutaqaddim, sabab yang mendahului, maka diperbolehkan walaupun di waktu-waktu yang diharamkan, asal tidak diniati melakukan sholat di waktu yang diharamkan. Contoh kemarin, apa sholat yang mempunyai sabab yang mutaqaddim, sabab yang mendahului, sholat qadha. Misal ada orang subuhnya kesiangan. Ya, dia bangun misalkan jam 5:15. Misalkan jam 5:15 baru bangun dia. Maka nanti dia masih kejeding, masih wudu. Setelah wudu ternyata sudah muncul matahari. Ini gimana? Ini kan waktu yang diharamkan untuk sholat. Maka yang harus dilakukan adalah tetap sholat di waktu itu, karena sholatnya adalah sholat yang mempunyai sebab yang mendahului. Dia kan sudah meninggalkan sholat dulu, tidak sholat. Berarti sebabnya sudah mendahului kan, baru kemudian dia qadha. Nah, sholat qadha itu berarti sholat yang mempunyai sebab yang mendahului. Maka tidak apa-apa. Tidak usah, nanti saja saya ketika sudah matahari meninggi sampai 16 menit. Tidak usah. Apalagi dia tidak sholatnya karena tidak ada udzur, maka wajib untuk disegerakan. Wajib untuk disegerakan. Tidak usah lihat-lihat ini waktunya kapan. Tidak usah. Misal, contoh sholat yang ditinggalkan karena tidak ada udzur. Contoh, orang sudah pasang alarm, sholat apa dia tidur sudah pasang alarm, kemudian adzan subuh dia dengar, tapi tetap lanjut tidur. Kemudian alarmnya bunyi, dimatikan lagi. Padahal dia tahu kebiasaannya, biasanya ini kalau lanjut, ini biasanya sampai lama, sampai hilang subuhnya. Maka ketika dia tahu kebiasaan seperti itu namanya tanpa udzur. Karena dia sudah tahu kebiasaannya. Maka nanti ketika mengqadha sholat itu hukumnya wajib segera, tidak boleh ditunda-tunda. Tapi kalau orang tidak sholat itu karena udzur, mengqadhanya tidak harus segera. Contoh ya, misalkan ada orang sakit, ya, walaupun sakit tetap wajib sholat ya. Atau orang lagi kemarin kan ada tidak sholat, itu yang tidak dosa. Ketiduran. Dan memang kebiasaannya biasanya bangun. Misalkan orang tidur jam 11 siang, ya, jam 11 siang. Biasanya dia itu bangun jam 1 atau jam 2 itu bangun biasanya. Tapi ternyata saking kecapeannya dia bangun jam 3:30. Berarti kan duhurnya hilang, ya. Ini karena udzur. Kenapa? Pertama, alasannya tidurnya sebelum masuk waktu sholat. Kedua, kebiasaannya biasanya bangun sebelum
asar. Maka jika seperti ini, misalkan dia tidak langsung mengqadha sholat, tidak apa-apa. Oh, nanti saja saya mengqadha setelah maghrib saja, saya mengqadha setelah isya saja, tidak apa-apa. Tidak harus segera. Tapi kalau tidak ada udzur, wajib segera. Wajib segera. Ibadah apapun itu, puasa juga sama. Misalkan contoh puasa ya, ada puasa, tiba-tiba ada keluarga yang ater-ater ya, tahu ater-ater. Ini kok kayaknya makanannya enak, masih jam 9 pagi. Oh, saya mau makan saja, saya tidak puasa. Nanti saya qadha saja. Ini berdosa. Kenapa? Karena tidak ada udzur. Dan mengqadhanya wajib segera. Berarti karena tanggal 1 Syawal masih belum boleh untuk puasa, haram hukumnya, maka tanggal 2 wajib mengqadha, tidak boleh ditawar-tawar. Kenapa? Karena dia meninggalkannya tidak ada udzur. Berbeda dengan perempuan yang lagi haid, atau dia lagi nifas, atau dia lagi hamil, atau lagi menyusui, kan boleh tidak puasa ya? Boleh. Itu semuanya udzur. Kalaupun dia mau mengqadha, tidak harus di bulan Syawal. Oh, nanti saja, mungkin setelah Syawal, mungkin Rajab. Yang penting jangan sampai datang Ramadan yang berikutnya dan dia sudah tidak ada udzur sama sekali. Kecuali orang menyusui. Orang menyusui waktunya berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun, tahun sekarang dia menyusui. Boleh atau tidak puasa? Tahun depan kan masih ada waktunya menyusui 1 tahun lagi. Boleh juga untuk tidak puasa. Walaupun Ramadan datang yang berikutnya, tapi kan karena udzur, ya tidak masalah. Tidak masalah, nanti tidak kena denda, bayar fidyahnya nanti tidak dilipat gandakan juga tidak, karena memang ada udzur. Paham? Nah. Contoh yang lain apa kemarin? Salat yang mempunyai sebab yang mendahului. Salat yang dinazarkan itu juga boleh. Misal gimana contohnya? Saya kalau bulan depan dilamar sama orang, maka saya akan sholat sunnah dinadarkan, maka saya akan sholat sunnah. Atau begini contohnya, kalau usaha saya berhasil, maka nanti saya akan sholat. Maka walaupun sholatnya itu di waktu-waktu yang diharamkan itu tidak apa-apa, tidak masalah. Atau sholat jenazah. Sholat jenazah ini sholat yang punya sebab yang mendahului. Kira-kira sholat dulu baru ada orang mati, apa orang mati dulu baru ada sholat? Ada orang mati dulu baru sholat. Maka kalau misalkan sholat jenazah dilakukan pada saat matahari muncul, boleh pada boleh? Boleh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, walaupun pada saat waktu-waktu yang diharamkan untuk. Contoh yang lain apa? Sholat sunnah tawaf. Sholat sunnah wudu saja, karena tawaf kita belum. Iya, saya sudah. Sholat sunnah wudu. Wudu dulu baru sholat. Itu namanya sholat sunnah wudu, dan sebaiknya dikerjakan karena itu penting. Jadi kalau kita wudu, itu sunnah untuk sholat 2 rakaat. Itu namanya sholat sunnah wudu. Niatnya bagaimana? Ya gampang, saya niat sholat sunnah wudu, kemudian takbir Allahu Akbar, langsung sholat 2 rakaat. Surat yang dibaca apa? Ya surat Fatihah. Ya, rakaat pertama bisa Al-Kafirun, rakaat kedua bisa Al-Ikhlas gitu. Pokoknya sholat sunnah, kalau kita tidak tahu bacaan-bacaan yang khusus itu, diganti saja
Al-Kafirun dan Al-Ikhlas gitu. Itu boleh dilakukan pada saat matahari muncul sampai kira-kira 16 menit kemudian. Kalau sudah 16 menit, enggak usah bahas sholat yang ini. Boleh mau sabab mutaqaddim, mau sabab mutaakhir, mau sabab muqarin, atau yang tidak punya sebab, tidak usah dibahas. Kalau sudah lewat 16 menit, boleh. Paham? Yang kedua, waktu yang diharamkan untuk sholat adalah wa indal istiwa fi ghairi yaumil jum'ati hatta tazula. Tidak diperbolehkan, haram untuk sholat pada saat istiwa. Istiwa itu pada saat matahari tepat berada di tengah-tengah. Dan itu waktunya sangat sebentar, cuma beberapa detik. Nah, misalkan kita itu orang yang ahli, misalkan ini kemungkinan matahari di tengah-tengah ini tepat jam 12 misalnya, maka kita menyengaja pada saat jam 12 Allahu Akbar, haram hukumnya. Kecuali kita sholatnya sebelum matahari tepat berada di tengah-tengah, kita sholat takbir. Kemudian ternyata di tengah-tengah sholat, ternyata matahari berada di tengah-tengah, ini di atas, ini di tengah-tengah, pas di tengah-tengah ini. Biasanya itu udah ada bayang-bayang, maka itu udah apa-apa. Tapi kalau kita sengaja pada saat matahari berada tepat di tengah-tengah itu, di wasatis sama, di tengah-tengah langit, kita langsung Allahu Akbar pas matahari berada di tengah-tengah, tidak boleh, hukumnya haram. Kecuali pada saat hari Jumat, itu ada pengecualian, tidak masalah. Itu mungkin ada orang sholat tahiyatul masjid, waktu dia masuk ke masjid, walaupun pada saat waktu istiwa itu tidak masalah. Cuma kalau misalkan ada orang masuk masjid pada hari Jumat sedangkan khotibnya itu sudah di atas mimbar, maka haram untuk melakukan sholat dengan kesepakatan ulama, kecuali sholat sunnah tahiyatul masjid. Dan itu pun juga wajib untuk diringankan, tidak usah dilama-lamakan, yang rukun-rukunnya saja. Dan itu harus 2 rakaat, tidak boleh lebih. Jadi kalau ada misalkan nanti suaminya atau siapanya, kalau khotib sudah di atas mimbar itu, sholat cuma 1 yang boleh, sholat tahiyatul masjid. Itu pun cepat-cepat saja, tidak usah lama-lama. Dan tidak boleh misalkan mengqadha sholat walaupun yang hukum mengqadhanya segera. Misal tadi belum sholat subuh, ini saya masuk masjid pas waktu hari Jumat, khotibnya sudah ada di atas mimbar, ya sudah, saya ini mau sholat qadha subuh saja, kan tadi tidak ada udzur, wajib segera, tetap tidak boleh, tetap tidak diperbolehkan. Yang boleh hanya sholat sunnah tahiyatul masjid, itu pun wajib untuk dicepatkan, cari yang rukun-rukunnya saja. Berarti apa? Berarti tidak usah iftitah, tidak usah kabir walhamdulillah, kemudian cukup Fatihah saja, kemudian doa-doa ruku, sujud, doa i'tidal tidak dibaca. Itu pokoknya yang penting cepat. Karena apa? Untuk agar bisa mendengarkan khutbah gitu. Kalau tidak sholat bagaimana? Ya tidak apa-apa, kan memang sholatnya hukumnya sunnah. Paham? Kemudian, dan ini jarang terjadi yang waktu istiwa ini. Kemudian yang berikutnya, waktu yang diharamkan sholat adalah wa indal isfirar hatta taghruba. Ketika matahari sudah menguning sampai matahari terbenam. Biasanya matahari itu kan semakin sore cahayanya bukan cerah tapi jadi kuning. Nah, betul? Mungkin kira-kira jam-jam berapa ya?
Kalau jam setengah 4 kayaknya masih belum menguning. Kira-kira perkiraan jam berapa? Hah? Setengah 5 kayaknya sudah agak-agak kuning. Hah? Belum? Kira-kira? Hah? Kira-kira jam 5 kurang gitu ya. Nah, kira-kira menjelang jam 5 itu matahari sudah menguning biasanya. Maka di saat itu, di waktu itu haram untuk melakukan sholat. Sholat apa? Sholat sunnah mutlak dan sholat sunnah yang mempunyai sebab yang mutaakhir. Sampai kapan? Sampai matahari terbenam. Tidak boleh. Misalkan menguningnya matahari itu jam 5 misalkan, maka jam 5 itu tidak boleh sholat istikharah, tidak boleh sholat sunnah hajat, tidak boleh sholat taubat, itu tidak boleh sholat safar, tidak boleh. Sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari. Ketika misalkan terbenamnya matahari jam setengah 6, maka jarak setengah jam itu tidak boleh melakukan sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah yang mempunyai sebab yang menyusul. Kalau sudah terbenam matahari berarti sudah masuk waktu maghrib. Boleh pada boleh? Boleh. Kadang ada pertanyaan begini, qodok sholat itu apakah wajib dilakukan di waktu sholatnya itu? Tidak harus di waktu sholatnya. Misalkan ada orang punya qodok sholat duhur, boleh dilakukan di waktu asar. Ada orang punya qodok sholat asar, boleh dilakukan di waktu maghrib. Boleh-boleh saja. Bahkan di waktu-waktu yang diharamkan itu juga boleh. Asal tidak disengaja. Artinya apa tidak disengaja? Oh, saya nanti qodok di waktu itu saja, saya pengen merasakan waktu yang haram untuk melakukan sholat. Itu tidak boleh kalau seperti itu. Walaupun yang dilakukan adalah sholat qodok, tetap tidak boleh. Itu namanya menantang aturan, itu namanya. Paham? Ketika matahari menguning sampai matahari terbenam. Yang keberapa? Keempat. Wa ba'da sholatis subhi hatta tatlu asyamsu. Ini setelah melakukan sholat subuh. Kalau tadi bukan urusan sholatnya, tapi urusan waktunya, matahari muncul. Kalau ini wa ba'da sholatis subhi hatta tatlu asyamsu, setelah melaksanakan sholat subuh. Sampai kapan? Sampai muncul matahari. Itu tidak boleh melaksanakan sholat. Maka jika ada contoh seperti ini, ada orang wudu, setelah wudu dia sholat di masjid, sudah qomat. Maka yang harus dia lakukan adalah langsung sholat berjamaah di masjid. Setelah itu, setelah sholat subuh, apakah dia boleh untuk melaksanakan sholat qobliyah? Boleh. Boleh. Kenapa? Karena ini termasuk sholat yang mempunyai waktu. Sholat qobliyah ba'diyah itu termasuk sholat yang mempunyai waktu. Tadi yang tidak diperbolehkan kan sholat yang tidak punya waktu. Contohnya sholat sunnah mutlak, itu tidak punya waktu. Tapi qobliyah ba'diyah itu masih punya waktu. Jadi boleh saja. Kok ditaruh setelahnya? Ya tidak apa-apa. Dan dalam mazhab Syafi'i hukumnya sah, tidak apa-apa. Tapi kalau setelah sholat subuh, ini sudah sholat subuh ya, bukan di waktu subuh, sudah sholat subuh. Sudah sholat subuh, dia punya rencana, saya setelah sholat subuh, saya mau ke Surabaya. Paham? Setelah sholat subuh, saya mau ke Surabaya. Dan dia paham, tapi dulu kayaknya ngajinya agak sedikit ngantuk. Oh, dulu itu saya pernah ngaji, kalau mau safar, mau bepergian itu sunnah untuk sholat 2 rakaat. Tapi dia sholatnya setelah subuh. Boleh pada boleh? Boleh pada boleh? Boleh pada boleh? Tidak boleh. Kenapa? Karena mempunyai sebab yang mutaakhir. Tidak boleh. Oh, saya pengen sholat istikharah saja, saya pengen minta petunjuk, ini saya ke Surabaya ini harus lewat mana? Lewat Probolinggo apa lewat Banyuwangi? Itu. Ya, lewat Banyuwangi. Hah? Bisa apa tidak bisa? Oh.
Ke Surabaya lewat Banyuwangi bisa pada bisa? Mau ke pesawat. Ke Surabaya lewat Banyuwangi bisa pada bisa? Ke Surabaya lewat Banyuwangi. Iya. Kita orang Besuki mau ke Surabaya tapi lewat Banyuwangi. Bisa pada bisa? Bisa Banyuwangi, Lumajang, Probolinggo, baru Pasuruan. Ke Surabaya tapi muter. Ya misalkan orang mau sholat istikharah, minta petunjuk, saya harus lewat Banyuwangi apa lewat Probolinggo? Ya, enggak usah minta petunjuk kalau itu. Sudah jelas itu. Bisa berkali-kali lipat jauhnya itu. Enggak boleh. Maka boleh sholat istikharah setelah melaksanakan sholat subuh? Tidak boleh. Ya boleh. Kalau misalkan dia isyaknya ketiduran dan belum sholat isya, setelah sholat subuh baru ingat, bagaimana? Apakah boleh sholat qadha? Boleh. Paham ya di sini ya? Soalnya orang itu banyak salah paham loh. Gak boleh sholat itu setelah sholat asar dan setelah sholat subuh. Ya harus diperjelas. Yang gak boleh sholat yang bagaimana, gitu loh. Karena memang masih banyak sholat yang diperbolehkan di waktu-waktu itu. Paham? Ini banyak loh. Kadang-kadang itu, yang anak-anak masih mondok, kadang-kadang juga ustadznya itu juga gak paham. Itu. Makanya belajar itu harus fokus, harus benar-benar lengkap, jangan separuh-separuh. Kalau belajarnya itu ngantuk, itu bisa bahaya. Makanya dulu tuh ada cerita. Ya ini saya ceritanya dapat cerita dari Habib Salim bin Abdullah Syatiri. Dia bercerita, dulu itu ada santri ngaji kitab. Waktu itu gurunya itu membacakan Al-habbatus sauda dawaun min kulli da. Habbah sauda itu adalah obat dari segala macam penyakit. Dan waktu itu santrinya agak setengah-setengah, agak sedikit ngantuk, agak sedikit sadar. Padahal di kitabnya itu Al-habbatus sauda itu ada 2 titik. Jadi Al-hayatus sauda. Dan sudah dibetulkan sama gurunya. Itu 2 titik itu salah, mestinya 1, harus dihapus 1. Karena beda artinya. Kalau titik 1 artinya habbah sauda, jintan hitam itu. Kalau pakai titik 2 itu artinya ular. Ular hitam adalah obat dari segala macam penyakit. Sehingga dia sudah lulus dari pondok. Ada orang datang, Ustaz, ini ada keluarga saya yang sakit. Oh iya, saya itu masih ingat dulu waktu ngaji bahwasanya dilihat kitabnya. Oh iya, Al-hayatus sauda dawaun min kulli da. Ular hitam itu obat dari segala macam penyakit. Begini, meyakinkan orangnya. Nanti pulang cari ular hitam. Setelah itu suruh makan itu yang sakit. Insya Allah sembuh nanti. Apa yang terjadi? Setelah makan ular hitam, bukan tambah sembuh tapi tambah mati. Kenapa? Ngajinya tidak fokus. Karena ngajinya itu tidak fokus. Hati-hati itu, bisa bahaya itu, fatal itu. Ada lagi contoh, agak sedikit agak sedikit santai, agak sedikit slow ini. Ada hadis an-nikahu sunnati. An-nikahu sunnati. Dulu waktu belajar kitab, dia tidak diharokati itu kitabnya. Ini bacanya gimana ya? Disuruh ceramah sama tetangga-tetangganya. Bacanya apa ya? An-nikahu sunnati apa gimana? Pas dia pede ceramah, an-nikahu santai. Karena tulisannya sama, sunnati dengan santai itu sama. Berarti kita itu kalau nikah itu enggak usah keburu-buru, santai aja. Umur 30, santai aja. Umur 40, santai aja. Kalau sudah ada jodoh dari langit ya pasti dia nanti menikah. Bisa sesat menyesatkan itu.
Padahal mestinya an-nikahu sunnati dibaca an-nikahu santai. Tulisannya sama ya? Sama apa beda? Sama. Nah, gara-gara ngajinya ndak fokus. Hati-hati. Nanti kamu jadi jomblo yang kadaluarsa. Tahu? Jomblo kadaluarsa. Yang kelima, wa ba'da sholatil asri hatta taghruba. Setelah sholat asar sampai matahari terbenam, itu tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat yang mempunyai sebab yang menyusul dan yang tidak punya waktu atau tidak punya sebab. Contoh sholat sunnah mutlak, tidak boleh. Misalkan setelah sholat asar dia sholat istikharah, boleh apa tidak boleh? Boleh apa tidak boleh? Tidak boleh. Ini kalau misalkan di fotokopi bisa baca enggak? Bahasa Arab tapi. Ini keterangan penting ini. Iya, insyaallah. Bisa. Ya, bisa. Ini soalnya banyak yang salah paham. Pokoknya tidak boleh. Setelah sholat asar itu tidak boleh sholat apapun. Setelah sholat subuh tidak boleh sholat apapun. Ya ada memang sholat yang tidak diperbolehkan, tapi masih banyak juga sholat yang diperbolehkan gitu. Tidak boleh kalau sholat setelah sholat asar, sholat yang mempunyai sebab yang mutaakhir. Kalau misalkan sholat jenazah, boleh apa tidak boleh? Tidak apa-apa kan mutaqaddim. Tidak boleh, ya. Boleh apa tidak boleh? Boleh, tidak boleh, boleh. Oh, kok jadi ragu-ragu? Oh, cuma diwancing. Boleh pada boleh sholat jenazah setelah melaksanakan sholat asar. Boleh saja. Cuma kalau tradisi di sini biasanya sholat jenazah dulu. Padahal ya boleh saja. Di Tarim itu justru sholat jenazah itu setelah sholat asar dengan alasan doa setelah selesai sholat itu lebih mudah untuk dikabulkan. Nah, apalagi mendoakan kepada mayit atau jenazah. Jadi boleh saja. Setelah sholat asar tidak masalah. Apakah haram? Itu kan waktu yang diharamkan untuk sholat, karena setelah melaksanakan sholat asar. Tidak apa-apa. Pertama alasannya karena itu adalah sholat yang mempunyai sebab yang mutaqaddim, yang mendahului. Kan tidak mungkin saya nanti mau mati setelah sholat asar saja. Masa bisa request seperti itu? Tidak bisa kan? Tidak bisa. Maka ya tidak apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua alasannya agar doanya lebih gampang untuk dikabulkan gitu. Setiap sesuatu itu ada pengecualiannya. Itu tadi sholat itu tidak diperbolehkan, tapi ketika sudah berada di Mekah maka sholat apa saja diperbolehkan walaupun di waktu yang diharamkan. Tidak usah dibahas itu. Mau sebab mutaqaddim, mau sebab mutaakhir, atau sebabnya yang mengiringi seperti sholat gerhana atau sholat istisqa dan lain sebagainya. Itu tidak usah dibahas kalau itu. Kalau sudah di Mekah. Karena setiap sesuatu itu pasti ada pengecualiannya. Tidak apa-apa. Misal sudah sholat subuh, ternyata dia sholat hajat. Itu kalau tidak di Mekah tidak boleh, ya, tidak boleh. Tapi kalau di Mekah sholat apapun boleh, walaupun sholat tadi yang sudah dijelaskan yang tidak diperbolehkan, boleh di waktu kapanpun, tidak usah dibahas itu, semuanya boleh begitu. Semuanya diperbolehkan. Ya karena kemuliaannya Mekah. Makanya termasuk orang yang mendapatkan syafaat Nabi itu adalah orang yang wafat di Mekah Madinah itu. Dan dua kota itu yang tidak akan dimasuki oleh Dajjal, Mekah dan Madinah. Ya semoga semuanya bisa ke Mekah Madinah. Amin. Yang penting punya keinginan, jangan sampai tidak punya keinginan, nanti tidak dipanggil sama Allah.
Insya Allah saya masih menunggu panggilan. Kalau umrohnya sudah, hajinya masih menunggu panggilan dan sudah daftar. Kemarin ada yang japri ke saya, oh, haji sekarang turun ya harganya 25 juta. Bukan turun, 25 juta itu daftar awal. Yang penting sudah dapat nomor antrian, sudah dapat kursi. Setelah itu nanti kalau sudah mau berangkat dilunasi 37 berapa ya, tinggal sisanya. Bukan 25 haji itu. Itu daftar awalnya 25 juta bayarnya. Setelah itu ya melunasi sisa-sisanya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tapi bukan tentang ini. Iya. Mirip-mirip dikit. Iya, silakan. Kayak kan kalau punya amalan Ustaz, kan ada amalan yang ada pada waktunya, semisal yang biasa dikatakan Muhammad dan Khairul Mulak. Oh iya. Kali setelah asar. Terus setelah asar itu mungkin ada kesibukan. Ada kesibukan. Iya. Lupa sampai beberapa kali terlalu banyak, terus kodoknya itu boleh apa enggak? Oh iya, begini. Di waktu yang lain. Ya. Amal ibadah yang sunnah kalau sudah istiqomah dan kemudian tertinggal itu mengkodoknya juga hukumnya sunnah. Namanya juga mengkodok, ya di luar waktunya, gitu, di luar waktunya. Dan itu boleh-boleh saja, boleh-boleh saja, boleh-boleh saja, boleh-boleh saja. Dan itu biar apa? Biar istiqomahnya itu tidak putus. Biasanya kalau tidak dikodok, orang itu sudah istiqomahnya ini apa? Macet-macet. Akhirnya daripada istiqomah mending tidak usah. Gitu, ini setan tuh pinter. Ini saya sholat duha, kok ini ya? Kadang sholat, kadang enggak. Daripada tidak istiqomah mending tidak usah. Sebenarnya apa? Aturan orang itu beramal, melakukan ibadah itu cari sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jangan cari yang terlalu berat. Agar apa? Agar tidak bosan. Makanya sebaik-baik amal itu adalah yang sedikit tapi istiqomah. Yang sedikit tapi istiqomah. Ya bertahap lah nanti. Misalkan setiap hari orang itu belum pernah baca Quran, terus dia itu punya niatan, pokoknya saya setiap hari harus 1 juz. Iya, jarak 1 bulan, setelah 1 bulan hilang semuanya. Ya bertahap setengah juz kalau sudah istiqomah. Kemudian nanti nambah 1 juz. Sudah istiqomah nanti setiap hari 5 juz begitu. Bisa-bisa saja. Setiap sholat 1 juz. Berarti kan 5 juz. Berarti berapa hari sekali hatam? 6 hari. 6 hari sekali. Sebenarnya kita itu bisa, cuma tidak membisahkan diri. Sebenarnya kita itu bisa, untuk seperti itu bisa. Maka Habib Abdurrahman As-Segaf itu sehari semalam hatam 8 kali hataman. Itu bukan karomah, bukan apa, tapi karena keberkahan waktu. Dan saya baru bisa membuktikan. Dan saya buktikan sendiri. Saya itu setelah sholat subuh itu biasanya rutin mendengarkan kajian di YouTube dari orang-orang yang memang terpercaya, sanad keilmuannya itu terpercaya. Beliau belajar dari siapa, pakai kitab apa. Jadi saya sambil nyimak, sambil lihat kitab gitu. Kita lihat ini durasi waktunya, anggap saja 30 detik. Kan muncul di YouTube itu biasanya. Berapa menit itu muncul. Misal 30 menit. Saya memulai misalkan jam 5. Tapi kadang sebelum 5:30 itu sudah selesai di YouTube itu. Ini kan aneh bin ajaib ya. Sebelum jam 5:30 itu sudah selesai, padahal di situ tulisannya 30 menit. Mestinya kan 5:30 selesainya kajian itu. Tapi itu sudah selesai sebelum 5:30. Itu namanya barokahnya waktu. Bukan karena sakti, bukan karena karomah. Habib Abdurrahman As-Segaf itu juga seperti itu. Bukan karena karomah, tapi barokahnya waktu. Bisa. Dan itu seperti itu bisa. Semakin sering diistiqomahkan, semakin tampak keberkahan waktu. Di waktu yang sedikit tapi bisa melakukan aktivitas yang cukup banyak.
Itu namanya barokahnya waktu. Kalau tidak percaya coba buktikan sendiri. Ya makanya saya dulu itu sempat mikir juga waktu masih belajar di Tarim itu. Habib Abdurrahman Segaf itu bisa hatam sehari 8 kali hataman, tapi itu bukan karomah. Kalau bukan karomah berarti kan normal bacanya itu. Kok saya jadi tidak bisa mikir itu gimana? Tapi ternyata saya benar-benar bisa membuktikan itu. Walaupun prosentasinya amat sangat kecil. Dan itu benar-benar terjadi. Benar-benar terjadi. Maka itu barokahnya waktu. Asal kita istiqomah, maka akan tampak keberkahan. Bisa jadi ya orang kalau tidak terbiasa membaca Al-Quran 1 juz saja itu mungkin butuh waktu 1 jam lebih. Tapi kalau orang sudah istiqomah, benar-benar istiqomahnya sudah kuat. Saya sering kali di Tarim itu lihat teman-teman saya itu 10 menit selesai 1 juz. Dan tidak ada yang dilewati. Dulu kan kita di Jamiah itu kan wajib untuk setor Quran per semester 2,5. Itu teman-teman saya yang asli Yaman itu setorannya 1 juz 10 menit. Dan tidak ada yang ketinggalan. Dibaca semuanya 1 juz itu. Tidak ada yang dipotong-potong. Masuk akal tidak? Menurut kita kayaknya tidak masuk akal. Tapi itu nyata. Dan itu nyata. Dan jamnya juga tidak dicepatkan, tidak dirubah-rubah. Nyata. Itu namanya barokatul awqat. Barokahnya waktu. Gitu. Boleh untuk dikodok sunnah. Tapi kalau ibadahnya wajib, mengkodoknya hukumnya wajib. Begitu. Wallahu a'lam bishawab.